Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Andiko Prasya Ramadan. Yang kedua ada Regita Adika Putri Wijayanto. Yang ketiga ada Syifa Alifta Suci Anggini. Ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang ERP. Analisis perusahaan ERP pada perusahaan Apple Inc. Definisi ERP. ERP adalah akronim yang merupakan singkatan dari Enterprise Resource Management, proses konsolidasi pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Software ERP berisi aplikasi yang mengotomatiskan fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lainnya. Dalam istilah awam, ERP memfasilitasi operasi perusahaan Anda di setiap departemen. Solusi ERP meningkatkan cara Anda menangani sumber daya bisnis. Apakah itu bahan mentah untuk produksi atau jam staf untuk sumber daya manusia. Ada lebih banyak lagi definisi ERP yang berbeda-beda. Apakah ditujukan untuk pengembang, vendor, atau media teknologi. Sebagian besar setuju ERP dimaksudkan untuk melayani semua departemen perusahaan dengan proses bisnis yang lebih baik. Strategi CRM Apple Inc. Rahasia agar sukses. Saat membawa pulang produk Apple pertama Anda akan diminta membuat ID Apple profil unik yang disinkronkan di semua perangkat Apple yang Anda miliki. ID ini memungkinkan Apple untuk mengingat pembelian Anda dengan Apple Store dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk musik dan film. Anda bahkan dapat berbagi konten dan penyimpanan cloud dengan anggota keluarga yang lain dan memantau pembelian anak-anak Anda. Bagi Apple, ini adalah kumpulan data yang diperbarui sendiri dan tampaknya tidak terbatas, memungkinkannya untuk terus menyesuaikan layanannya dan melibatkan kembali pelanggan dengan penawaran, diskon, dan produk yang dipilih sendiri. Pemasaran yang ditargetkan ini tidak hanya dilakukan secara efektif, tetapi juga menimbulkan rasa loyalitas dan keakraban dengan merek dan etos Apple. ID Apple digunakan bersama dengan ekosistem produk Apple yang kaya adalah inti dari strategi CRM Amazon dan Ergo. Kesuksesannya yang liar dan berkelanjutan. Tapi itu bukan satu-satunya trik yang dilakukan raksasa lembah Silicon ini. Oke, di sini ada 4 cara teratas Apple menggunakan CRM. Tidak ada artikel harga diri yang lengkap tanpa kutipan Steve Jobs yang sehat, bukan? Jadi, di sini ada 4, masing-masing mendemonstrasikan bagaimana Apple menjalankan pembicaraan ketika sampai pada tujuan dan strategi CRM yang luhur. Yang pertama, ada mengenal pelanggannya. Ini adalah aspirasi yang ambisius, tapi terus diikuti oleh Apple. Peringkat Apple yang Apple NPS secara konsisten tinggi atau Net Promoter Score menunjukkan bahwa sangat bagus dalam mempertahankan pelanggannya. Penelitian baru-baru ini melaporkan bahwa sistem operasi Apple, iOS, memiliki tingkat loyalitas sekitar 89%. Yang juga mendorong skor retensi pelanggan Apple yang menonjol adalah dukungan teknisnya yang luar biasa. Setiap kali Anda membeli produk Apple, Anda memiliki opsi untuk menjadwalkan sesi satu ke satu yang disesuaikan dengan spesialis menjelajahi fitur-fitur terbaik perangkat baru Anda dan menyesuaikannya dengan selera Anda. Komitmen Apple untuk memahami individu bukanlah kebetulan. Ini adalah strategi CRM yang direncanakan dengan hati-hati dan memberikan dividen yang menakjubkan. Yang kedua, ada mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Sudah jelas pemahaman Apple tentang pelanggannya sangat dalam. Namun, secara paradoks, Jobs terkenal menentang riset pasar. Sebaliknya, keintiman Apple dengan pelanggannya secara tradisional berasal dari empati perusahaan terhadap poin dan kebutuhan mereka. Di atas segalanya, inilah yang mendorong keinginan Apple untuk berinovasi untuk memperluas dan mengembangkan penawarannya untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan pelanggannya saat ini, tetapi juga kebutuhan masa depan mereka. Karena jika tidak mengubah permainan, Apple tidak akan melakukannya.
iPhone, iPod, dan iPad semuanya berada di depan waktu mereka. Sementara iTunes pernah menjadi satu-satunya katalog online legal lagu yang menampilkan musik dari kelima label rekaman besar. Dengan Apple TV yang kini memproduksi konten asli dan Apple Pay yang mengubah cara kami berbelanja, inovasi Apple adalah ciri khas dari keinginannya untuk berkembang seiring dengan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, ada toko yang berfokus pada pengalaman pelanggan. Ini adalah pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang terus menjelaskan bagaimana Apple mengoperasikan toko fisiknya. Departemen retail dan staf Apple dibangun dengan mempertimbangkan individu untuk memastikan pelanggannya memiliki pengalaman, bukan sekedar melakukan pembelian. Siapapun yang pernah mengunjungi salah satu toko Apple akan mendukungnya juga. Ini adalah tempat yang menakjubkan, di mana Anda dapat menjelajahi teknologi baru sesuai dengan keinginan Anda. Penggunaan CRM di dalam toko oleh Apple adalah bukti mentalitas jangka panjangnya. Penjualan langsung itu bagus, tetapi hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan lebih menguntungkan. Dengan mengabaikan taktik penjualan konvensional, toko-toko Apple menciptakan nilai dengan mendorong browser untuk menyukai dan menghargai manfaat memiliki iPhone, iPad, atau Apple Watch terbaru. Dan dengan melatih karyawannya untuk memahami dan tidak hanya menjual kepada mereka yang memasuki tokonya, Apple memupuk basis pelanggan setia yang lebih terlibat yang memprioritaskan orang tersebut daripada produknya. 4 cara teratas Apple menggunakan CRM, branding yang mewakili satu generasi. Apple adalah perusahaan yang keren. Apakah Anda membeli produknya atau tidak, daya tarik Apple tidak dapat disangkal. Menawarkan salah satu merek paling ikonik dan langsung dikenali di dunia. Ia menarik antrian besar saat peluncuran produk, sementara ribuan video buatan pengguna secara online didedikasikan untuk membuka kotak perangkat Apple. Namun merek Apple lebih dari sekedar produk sampingan, dari mendesain produk yang terlihat, terasa, dan berfungsi dengan baik. Ekosistem produknya yang masing-masing berfungsi mulus dengan produk lainnya, menghasilkan loyalitas dengan merek, sekaligus memberi penghargaan kepada pelanggan karena memilih Apple. Lebih baik lagi, branding Apple berhasil di mana banyak perusahaan besar lainnya gagal dengan menarik kaum milenial. Penelitian menunjukkan bahwa Apple adalah salah satu merek generasi Y dan juga generasi X yang paling terkait secara emosional. Dan tidak sulit untuk mengetahui alasannya, dengan desain produk yang sederhana dan polos, komitmen terhadap keberlanjutan, dan nada suara yang ceria. Apple secara harfiah berbicara kepada seluruh generasi. Kebetulan, atau hasil dari strategi CRM yang jelas direncanakan dan dijalankan dengan sempurna, kami akan membiarkan Anda menjadi hakim. Yang berikutnya adalah alur SCM. Yang pertama didesain dan development oleh Amerika Serikat. Yang kedua, ada tahap sourcing. Ini dilakukan oleh Amerika Serikat, China, Europe, dan Asia. Selanjutnya ada manufacturing atau assembling yang dilakukan oleh China. 50/50 split between Foxconn and Pegatron. Yang selanjutnya ada pendistribusian atau intermediate warehouses via UPS or FedEx for online stores. Lalu pendistribusian ke gudang atau warehouses in California. Lalu ada project management Apple Inc. Dari email dan aplikasi hingga manajemen data dan logistik, teknologi adalah komponen penting dari setiap bisnis saat ini. Inovasi teknologi menuntut peningkatan keberlanjutan dengan strategi yang didukung oleh visi dan profesional Anda. Pendekatan yang dipertahankan melalui pemberitahuan sistem dan umpan balik pengguna, dengan hasil berupa peningkatan berkelanjutan dari pengalaman layanan TI. Kami menerapkan solusi yang cukup kaku untuk menetapkan protokol alur kerja sederhana namun cukup fleksibel untuk menahan perubahan dan pembaruan teknologi. Di balik setiap rencana dan implementasi sistem adalah penekanan kuat
pada keamanan data, mobilitas, komunikasi, dan tujuan bisnis. Advantage Co. sebagai project management Apple akan mengembangkan rencana proyek lengkap, termasuk memilih teknisi terbaik dan membangun garis waktu terstruktur. Bekerja dengan tim pengadaan untuk mencari dan mengirimkan bahan ke situs Anda, memberikan ringkasan tertulis tentang kemajuan proyek, dan secara proaktif menangani area untuk perbaikan, membangun hubungan mitra ke mitra yang sejati. Terima kasih telah memberikan atensi kepada presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.